Hai Jaman. Halo Jaman, welcome to Tamu. Talks about music bersama aku Diajeng. Dan aku Yanti. Beberapa menit ke depan kami akan membahas lagu dari Feby Putri dan Versa Bersari, yaitu Runtuh. Ti 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 jeng, ti 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 jeng, ti 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 jeng, yeay! Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang lagu Runtuh nih. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke pembahasan lirik demi liriknya, kita bakal bahas dulu kenapa sih kita milih lagu ini buat kita bahas di episode kali ini gitu. Mungkin dari aku dulu ya. Atau dari kamu dulu nih, Yan. Oke, jadi kenapa milih lagu ini? Karena ya lagu ini tuh termasuk salah satu lagu yang mewakilkan keadaan atau ya suasana hati banyak orang gitulah. Termasuk mungkin aku sendiri gitu dan Yanti juga ya. Dan lagu ini juga belakangan ini viral kan. Banyak gitu yang bikin konten kayak misalnya di TikTok gitu. Banyak banget aku lihat yang bikin konten dengan pakai sound dari lagu Runtuh ini gitu loh. Jadi ya aku ngerasa lagu ini menarik buat kita bahas karena pastinya bakal banyak pesan-pesan gitu mungkin yang tersampaikan lewat lirik lagu ini gitu. Itu sih. Kalau dari kamu Yanti, mungkin mau nambahin versi kamu. Kenapa aku setuju pas dia mengajukan lagu ini? Karena aku jujur ya, aku itu suka banget sama lagu-lagunya Versa Bersari. Oh iya. Suka banget gitu, bagus-bagus. Terus juga lagu ini sering banget nemenin aku kalau aku lagi banyak tugas. Kayak mewakili gitu, Bang. Iya. Kalau banyak tugas itu kan pengen nangis rasanya. Jadi mewakili lagu ini. Iya, ya. Setuju. Oke, yaitu singkat dari kita berdua ya. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan lagunya ya. Lanjut. Oke, aku bakal puterin lagunya, kita bahas bait pertama dulu. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Oke, cukup segitu dulu buat bait pertama nih. Oke, jadi aku dulu nih Yan, atau kamu? Boleh. Ya. Boleh. Ya, oke. Jadi ini ceritanya ada orang yang anggaplah ini baru bangun tidur gitu ya. Ini kan terwakilkan dari lirikku terbangun lagi. Nah, bangunnya ini tuh dalam keadaan kayak sekelilingnya itu sepi gitu. Nah, yang rame itu cuma di pikiran dia gitu loh. Kayak dia baru bangun tidur, tapi pikiran dia itu udah rame banget. Kayak udah ada banyak hal segala macam yang dipikirin gitu loh. Nah, terus karena saking banyaknya pikirannya itu tadi, dia tuh sampai kayak mengutuki dirinya sendiri karena kayak nyesel gitu loh dengan apa yang udah terjadi di hari kemarin gitu. Dan dia tuh nggak bisa ngubah itu kan, karena ya tadi udah terjadi, udah ya terlanjur gitu, dan dia nggak bisa apa-apa gitu. Udah nggak bisa ngubah apa yang kemarin terjadi di hidupnya dia gitu. Itu sih buat bait pertama ini. Kalau dari kamu gimana, Yan? Pertama aku pengen bilang suara Feby Putri itu bagus banget ya. Banget. Pengen bikin nangis. Iya, kayak selalu mendalami gitu loh setiap nyanyi. Jadi kalau bait pertama di sini, iya di sini ada orang yang bangun, tapi dia terbangun tapi kesepian gitu. Di sekitarnya kesepian, tapi otaknya sedang
ramai. Biasanya ini banyak sih dialami anak muda gitu, merasa kesepian, tapi di pikiran mereka ada banyak hal yang mereka pikirin gitu. Dia juga dari sini kayaknya ada sesuatu hal yang pengen dia ubah gitu. Ada hal yang dia sesali, makanya dia mengutuk dirinya karena tidak bisa mengubah kisahnya gitu. Kayak dia menginginkan sesuatu, tapi kayak nggak kesampaian gitu. Jadinya dia di pikirannya ramai, terus mengutuk dirinya sendiri karena dia nggak bisa mencapai itu. Kayaknya gitu sih kalau aku lihat. Oke. Ya gitu, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, bentar. Ini ngulang dari awal dong lagunya. Bentar. Bentar, habis ini lanjutannya. Oke, buat bait selanjutnya nih, yang 2 baris dulu nih ya. Ini menarik nih, ini walaupun singkat tapi dalam nih maknanya. Ini kan ketika mereka meminta tahu ini maksudnya mereka menurut ini menggambarkan orang lain gitu loh. Kayak orang-orang di sekeliling kita. Atau mungkin orang-orang yang cuma ngelihat kita lewat sosmed gitu loh. Nah mereka kan cuma pengen lihatnya kita bahagia terus gitu kan. Pengen lihat bahagianya doang gitu. Mereka ya ini disampaikan lewat meminta tawa gitu. Kayak mau lihat bahagianya doang. Padahal kita tuh ya ngerasa kalau ternyata rela itu nggak semudah itu gitu, nggak semudah kata-kata yang diucapkan gitu. Jadi ya itu tadi ntar ada lanjutannya itu lebih deep lagi. Tapi buat 2 baris ini cukup gitu aja sih. Intinya orang-orang yang nggak tahu apa-apa tentang hidup kita, mereka cuma mau melihat bahagianya doang. Padahal kita sendiri yang ngalamin itu ternyata rela itu nggak semudah itu loh, nggak semudah yang kalian omongin gitu. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku kan tadi aku di awal mengartikan bahwa ingin mencapai sesuatu, tapi kayaknya nggak kesampaian gitu. Jadi di sini menurutku ketika mereka meminta tertawa, mereka minta buat walaupun kegagalan itu jangan terlalu dibawa pikiran gitu. Jadi nikmatin aja hidup, bawa santai gitu. Kayak teman-teman kita minta bawa santai aja, ayo kita senang-senang gitu. Ya walaupun sih buat melupain apa yang sudah terjadi itu tidak semudah itu gitu. Itu sih. Iya, benar, setuju. Lanjut ya. Oke, dari kamu dulu nih Yan, gimana? Karena tadi kembali lagi ke tadi karena aku mengartikannya sebuah kegagalan mungkin ya. Jadi dia kayak ngomong ke orang-orang nggak usah khawatir dengan hal yang sudah terjadi, dengan kegagalan itu. Ya biasa kita kalau pertama menghadapi kegagalan ya pasti terluka gitu. Udah biasa, walaupun terluka itu terkadang kita walaupun terluka tapi di depan orang-orang itu kayak hahaha gitu. Jadi jangan khawatir. Walaupun kita terluka terhadap kegagalan tersebut, udah biasa kok kita buat hahihi bareng gitu. Tapi di sini dia minta banget buat kali saja
kita menangisi apa yang sudah terjadi gitu. Sebelum nanti kita hai bareng lagi, kita ketawa bareng-bareng lagi, kita pura-pura bahagia di depan orang lain gitu sih kalau dari aku. Ya, Kalau dari kamu, Dek? setuju. Ya, kalau kamu kan kayak lebih spesifik ke kegagalan gitu ya. Kayak aku mau ke lebih umumnya aja gitu. Jadi ya itu tadi orang-orang itu kan terkadang orang lain kan lebih banyak nuntut kita kan. Mereka mau kita itu kayak selalu berhasil terus gitu loh intinya. Nah, itu tadi menurutku bagian ini tuh relate banget sih di bagian refnya ini. Kenapa? Karena ya dia tuh orang ini tuh pengen bilang ke orang lain kayak ke mereka, nggak apa-apa kok, nggak usah khawatir, kayak aku loh cuma terluka doang gitu loh. Kayak udah terbiasa juga buat pura-pura ketawa, buat ya terlihat baik-baik aja gitu loh di hadapan kalian, di hadapan mereka gitu. Terus ya selanjutnya kan dia nanya nih, tapi boleh nggak sih kayak sekali aja aku tuh nangis gitu. Karena ya itu tadi dia tuh udah terbiasa, saking terbiasanya buat pura-pura ketawa gitu loh. Sampai mungkin nggak ada waktu buat nangis gitu ya, karena ya terbiasa terlihat baik-baik aja gitu. Terus dia minta nih, nanya, boleh nggak sih sekali aja aku nangis gitu. Sebelum akhirnya nanti bohongi diri sendiri lagi gitu, kayak pura-pura tertawa lagi gitu. Tapi sebelum ke situ, pengen nangis dulu gitu. Kayak pengen meluapkan apa yang selama ini dipendam dia dan orang lain tuh nggak tahu itu gitu loh. Itu sih. Dan ya I can relate sih sama ini. Mungkin kamu juga gitu. Oke, lanjut. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Oke, segitu dulu. Buat lanjutannya setelah ref nih. Nah ini bener nih, di lirik ini. Ketika seseorang itu capek, lelah. Mungkin ini kayak ngomong ke orang yang tadi gitu ya. Kayak ini orang lain ngomong ke orang yang sebenarnya tadi kayak ngerasa, ya tadi kayak mengutuki dirinya sendiri gitu, bilang nih, si orang lainnya ini. Ketika kamu tuh lelah, ya stop aja dulu, berhenti aja dulu gitu. Kayak kasih ruang, kasih waktu buat diri kamu sendiri buat beristirahat gitu loh. Jangan terusan kayak nge-push diri sendiri sampai nggak kenal lelah gitu. Padahal ya kalau lelah nggak apa-apa istirahat gitu, nggak ada yang melarang kok. Nggak, jangan terlalu berambisi untuk mencapai apa yang kayak orang lain harapkan gitu loh. Kayak orang-orang tadi naruh harapan kita tuh ya boleh-boleh aja sih mewujudkan harapan mereka, tapi ketika kita ngerasa lelah, ngerasa capek, ya istirahat aja dulu gitu. Itu sih kalau dari aku. Aku setuju banget nih sama pendapat Dea. Di sini kalau kita lelah kayak dalam berjuang atau dalam apapun itu, kita lelah menghadapi keadaan ya, kita itu harus sayang sama diri kita. Jadi kita itu harus memberikan diri kita ruang buat berhenti dulu, buat istirahat dulu, karena ya yang ngerasain capeknya ya hanya kita gitu. Jadi jangan terlalu diforsir lah, kalau capek ya berhenti. Ya. Gitu. Lanjut Oke. deh. Lanjut. Oke. Ini aku suka sih di lirik yang ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, emang orang-orang itu kan sok tahu kan. Ya mereka tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang kehidupan kita gitu. Yang 100% tahu itu ya cuma diri kita sendiri gitu loh. Bahkan terkadang kita aja tuh masih banyak pertanyaan gitu loh tentang kehidupan kita, tentang diri kita sendiri. Nah, orang lain yang cuma ketemu sejam 2 jam dengan sok tahunya mengatakan kita tuh ini, kita tuh itu, padahal ya belum tentu benar gitu loh pendapatnya mereka itu gitu. Nah, ketika
misal kita lagi gagal gitu, kita lagi nggak berhasil, kita lagi ada di titik terendah gitu ya misalnya. Nah, orang-orang itu dengan gampangnya itu ngomong, ya udah nggak apa-apa, syukuri aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, ya udah ini itu. Pokoknya ya mungkin mereka niatnya baik gitu, tapi ya buat kita yang ngalamin hal itu sendiri gitu loh. Rela itu nggak semudah itu loh. Ya kita tahu kita itu harus bersyukur, kita tuh harus sabar gitu ya mungkin. Tapi ya nggak gitu loh maksudnya. Ya I know kita harus bersyukur, kita harus bersabar, tapi kita nggak bisa menampik kalau rela itu nggak semudah, nggak segampang yang kalian pikirin, yang kalian bayangin gitu. Dan kita juga ketika ngerasa kayak kecewa, ngerasa sedih ya, itu wajar gitu loh. Jangan malah dibilangin syukuri aja. Ya, kita udah tahu kita harus itu, tapi ya kita nggak butuh itu sebenarnya dari kalian, dari ucapan kalian, karena kita tahu kita butuhnya tuh ya kalian, kalau bahasa sekarang itu yang sering kita dengar itu memvalidasi perasaan gitu. Kalau kita sedih, kita kecewa ya nggak apa-apa, nggak apa-apain perasaan kita itu gitu. Jangan malah ditampik gitu sih. Ya pokoknya aku suka sama lirik ini, bagian ini. Kalau dari kamu gimana? Aku setuju banget sih, karena orang-orang itu kan cuma ngelihat dari luarnya, mereka nggak tahu seberapa terlukanya kita kalau kita gagal gitu. Mereka tidak tahu apa yang kita hadapi. Terus dengan enaknya mereka bilang syukurilah saja. Wah. Padahal ya emang kalau kita sudah pengen banget gitu buat ngecapai itu, terus kita gagal, itu buat ngelupainnya itu butuh waktu gitu. Kita butuh waktu buat yang selama ini memikirkan hal itu, buat mindahin pikiran kita ke yang lain, kita butuh waktu gitu. Jadi tak semudah apa yang kalian bilang. Iya, Mungkin kalian nggak ngerasain, nggak tahu ya rasanya. Ya mungkin kalau ngadepin orang yang kayak gini, mungkin jangan seperti itulah, jangan bilang ya udah syukuri aja. Waduh. Iya. Lanjut deh. Nah selanjutnya ini sampai agak yang hampir terakhir ini. Iya, refnya. Kita nyanyi aja ya. Boleh. Ya. Boleh. Sekalian teriak enggak? Enggak apa-apa. Kalau kamu mau silakan. Nah, tapi ntar di satu baris terakhir itu ada yang lirik beda. Nah, ini menarik nih yang terakhir ntar aja. Tapi kita nyanyi lagi dulu, oke? Ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Sepertinya kamu agak nge-lag ya. Iya, habis kepental. Udah muncul lagi. Lanjut lagi ya nyanyinya. Iya. Kita hanya manusia terbiasa pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Oke, gimana nih nanti? Ternyata nggak satu baris terakhir, tapi 2 baris terakhir nih. Yang ku tak ingin lagi membohongi diri, sama aku ingin belajar menerima diri. Gimana nih menurut kamu?
Em, mungkin ini orangnya mungkin kayak udah capek gitu, udah capek membohongin diri, jadinya dia pengen gitu buat apa adanya di depan orang, buat ya ini aku loh dengan kesedihanku saat menerima kegagalan gitu. Jadi dia ingin udah berhenti saja buat pura-pura bahagianya, pura-pura tertawanya di depan orang-orang. Jadi dia mau menampilkan apa adanya, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari Ya, kamu gimana? setuju sama kamu. Ya, jadi sebelum yang aku tak ingin lagi ngomongin diri itu kan kayak nanya loh, boleh nggak sih nangis gitu? Nah, dia tuh ya emang benar, aku setuju sama kamu karena pada akhirnya kan orang ada apa sampai di titik dimana dia tuh ngerasa capek gitu, ngerasa capek pura-pura. Nah, dia ini tuh orang ini tuh udah sampai di titik itu dan dia tuh nggak mau membohongi dirinya sendiri lagi. Dia tuh mau belajar menerima dirinya. Kalau misal dirinya lagi sedih ya udah nggak apa-apa, diterima aja, lagi seneng diterima aja, lagi kecewa, lagi jatuh, lagi apapun itulah diterima gitu, menerima dirinya sendiri apa adanya gitu, tanpa perlu kayak bohong, tanpa perlu berpura-pura lagi gitu sih. Kamu nge-like lagi ya? Oh, udah. Iya, sorry banget. Di sini mati lampu, jadinya Apa? jaringan nggak. Ya inilah kendala teknis kalau seperti ini ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi satu lagu udah kita bahas lirik demi liriknya. Sekarang keseluruhannya nih. Gimana nih Yanti menurut kamu? Kamu masih ke-mute? Gimananya ini kesimpulannya atau Ya, keseluruhannya. menurutku lagu ini? Keseluruhannya. Kalau keseluruhannya ya seperti tadi, ini kan mungkin ya, kalau dari awal ya mungkin ya, ini tadi malamnya menerima sebuah kenyataan, bahwa dia gagal gitu. Terus pas bangun pagi-pagi, biasanya kalau orang gagal ya, pagi-paginya itu saat bangun itu kayak mood hancur gitu, kesepian rasanya, tapi otak kita itu lagi bekerja, banyak hal-hal yang kita pikirin, otak kita kayak ngomong gitu, kok gagal, kok ini itu gitu. Juga nggak nerima kenyataan bahwa ternyata kita itu udah gagal gitu. Dan orang-orang yang tidak tahu apa yang kita alami, biasanya mereka meminta kita buat santai saja lah, nikmatin aja lah hidup gitu. Betul. Buat ngajak hahihi, padahal ya kita lagi ngalamin kegagalan yang tidak kita inginkan, dan itu tidak mudah loh buat kita hadapi gitu. Ya. Terus jangan khawatir lah, di lirik yang tak perlu khawatir, menurutku ini jangan khawatirkan gitu saat kita terluka karena kegagalan. Kita udah biasa kok buat pura-pura bahagia di depan kalian, buat pura-pura senang, buat hahihi bareng, tapi pengen deh dikasih kesempatan buat sebenarnya kita itu pengen menangisi kegagalan yang terjadi gitu. Sebelum lagi-lagi kita tertawa lagi, sebelum pura-pura hahihi lagi, pura-pura bahagia lagi gitu. Terus kalau ketika kau lelah ini menurutku terkadang sebagai manusia ya kita pasti ngerasa capek lah, jika di hadapan orang-orang kita terus pura-pura tertawa, pasti pengen ngerasa capek banget harus berpura-pura di depan orang-orang. Jadi ketika kita ngerasa capek, kita itu harus menyayangi diri kita dengan cara ya berhenti dulu. Kita itu harus ketika lelah itu harus berhenti, jangan terus pura-pura gitu. Karena mereka nggak tahu apa yang kita rasakan, mereka itu hanya ngelihat dari luarnya saja gitu. Langsung ke terakhirnya,
Mungkin yang terakhir karena udah lelah terus berpura-pura hahaha, pura-pura tertawa, pura-pura bahagia di depan orang-orang, sehingga dia ingin berhenti, dia ingin menerima dirinya apa adanya. Kalau sedih ya sedih saja, kalau pengen nangis nangis saja gitu. Dia mencoba untuk menerima dirinya sendiri gitu. Kalau dari kamu deh, itu sih dari aku. Iya. Ya aku setuju sekali sama kesimpulan dari kamu nih. Udah cukup lengkap gitu ya. Nah kalau dari aku mungkin pakai bahasa aku gitu. Jadi ya ini kan diawali dengan orang bangun tidur gitu ya. Seseorang ini baru bangun tidur. Nah kayak baru bangun aja tuh pikirannya tuh udah rame banget, udah banyak hal yang dipikirin. Nah itu dia juga kayak ingin banget kayak nyesel sama apa yang terjadi kemarin-kemarin, dimana kayak hal-hal yang sebenarnya pengen mereka capai, pengen dia capai gitu ya, pengen dia capai tapi nggak tercapai gitu. Nah, pengen banget rasanya dia tuh balik ke kemarin buat ngubah alurnya biar dia tuh bisa mencapai itu gitu. Nah, terus kamu nge-like, oke udah. Nah, terus setelah bangun itu tadi ya kayak ini ibaratnya mereka bukan mereka sih, kayak seorang ini tuh ketemu sama teman-temannya gitu mungkin atau keluarganya. Nah mungkin si seorang ini tuh kayak cerita gitu loh, kayak habis mungkin gagal ya kayak kata kamu tadi atau apapun itulah, pokoknya nggak bisa mencapai apa yang ingin dicapai gitu. Nah tapi ternyata mereka ini yang digambarkan dengan mungkin orang-orang lain gitu ya, teman-temannya atau keluarganya tuh kayak malah meminta seseorang itu buat terlihat baik-baik aja, buat kayak ya tadi kata kamu hahaha gitu, ketawa bareng gitu. Padahal rela itu nggak semudah itu loh, nggak bisa dengan gampangnya kita habis gagal di kata kamu terus dengan gampangnya ketawa gitu, nggak bisa woy. Nah terus tapi si seseorang itu bilang ke mereka kayak ya udah nggak apa-apa, kayak gak usah khawatir, aku cuma terluka, kayak udah biasa juga kayak pura-pura tertawa. Nah ini tuh seperti kayak sindiran gitu loh, kayak terbiasa tuh pura-pura tertawa gitu. Tapi terus dia nanya, tapi boleh nggak sih kayak aku sekali aja nangis sebelum aku pura-pura lagi gitu loh. Nah terus yang ketika kau lelah ini menurutku ada orang lain yang ngasih tahu seseorang ini tuh, kayak orang lain yang peduli sama seseorang ini tuh bilang kayak ketika kamu lelah ya udah berhenti aja dulu, istirahat dulu, kasih ruang, kasih waktu buat diri kamu sendiri buat istirahat. Kayak kamu loh udah terlalu capek, entah itu terlalu capek berjuang atau terlalu capek buat berpura-pura, jadi sekarang istirahat aja dulu gitu, kasih ruang buat diri kamu sendiri gitu. Nah terus kayak orang-orang lain nih, mereka itu kayak ngomong lagi nih, setelah tadi kayak meminta tawa terus dengan gampangnya bilang kayak syukuri aja, ya mungkin yang kata lainnya juga sabar aja atau gimana gitulah. Terus lagi-lagi dia tuh kayak ngomong dalam hatinya gitu ibaratnya, rela lo nggak semudah yang kalian omongin ya, aku tahu aku harus bersyukur, aku harus bersabar, tapi nggak semudah itu woy gitu. Terus balik lagi ke refnya tadi ya kayak gitu, terus akhirnya si seseorang itu sampai di titik dimana dia tuh udah capek dengan kepura-puraannya dia gitu. Terus ya dia itu berkesimpulan pada akhirnya kalau dia tuh nggak mau lagi bohongin dirinya sendiri, dia itu mau belajar menerima dirinya sendiri, mau belajar menerima dirinya apa adanya. Kalau sedih ya divalidasi rasa sedihnya itu, nggak perlu ditampik gitu. Itu sih buat keseluruhan dari aku. Kamu nge-lag? Oh, udah. Ke-mute, kamu masih ke-mute. Nge-lag terus. Kamu udah dah? Udah. Oke, jadi itu keseluruhan rangkaian cerita versi aku dan Yanti buat lagu Runtuh ini. Ini sebuah lagu yang luar biasa yang sepertinya menggambarkan perasaan banyak orang ya. Ya. Karena biasanya sering kan terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, orang langsung kayak udahlah bawa santai saja gitu. Kayak apa ya, mereka nggak mencoba mengerti apa yang kita rasakan. Iya. Dengan gampang mereka bilang seperti itu. Waduh. Iya. Kamu nggak ada. Aku jadi sedih. Pada aku kan orangnya tipe perasa. Aku bahas lagu ini jadi sedih. Nggak apa. Nangis.
keluarin aja rasa sedih itu. Nggak apa-apa. Biar lega. Iya, gimana? Kamu nge-lag Lanjut. lagi? Oh, tak pikir nge-lag kamu. Iya, iya. Ya udah. Ditutup aja mungkin ya, soalnya jaringanku juga Oh, nge-lag iya, mobil iya. itu. Ya, mungkin Oke. pesan-pesan dulu nih dari kita buat para pendengar di luar sana. Buat teman-teman di luar sana. Aku dulu ya. Iya, Tapi nggak ntar apa-apa. kebentar. Iya, nggak apa-apa. Ngerti kok, ngerti. Nggak apa. Nanti sekalian kamu ya penutupan ya. Ntar aku ada yang kelupaan. Nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Manusia, lupa itu biasa. Iya. Ya udah, silakan. Sebelum kepental. Oke, buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi ngehadapin kayak runtuh ini, kayak dunia seakan runtuh gitu. Ya. Mungkin ada hal yang menyebabkan keinginan nggak tersampaikan atau apapun itu lagi kehilangan gitu. Nggak apa-apa kok menangis. Kita manusia biasa, kalau pengen nangis ya nangis saja. Jangan dengerin kata orang gitu. Karena mereka nggak tahu apa yang kita rasakan, mereka hanya melihatnya dari luar. Dan buat orang-orang yang nggak merasakan, menurutku jangan terlalu jangan, kita bisalah menyemangatin gitu, bukan nyuruh kita buat syukuri saja gitu. Waduh, jangan seperti itulah. Itu sih dari aku, cukup gitu aja. Ya. Bagus. Oke, kalau dari aku, apa ya? Ya, aku tahu buat teman-teman di luar sana, aku tahu kalian udah berusaha, kalian udah berjuang. Ya, sebagai manusia kan kita cuma bisa berencana, cuma bisa mengusahakannya, tapi hasil akhirnya itu kan ada di tangan Tuhan kan. Dan kalau misalnya kita gagal, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah berusaha. Tapi ya aku tahu emang nggak gampang buat ngadepin respon orang-orang terhadap kegagalan kita. Tapi yang penting kitanya juga sadar gitu loh, kita udah berusaha, kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau gagal, ya mungkin belum rezekinya kita aja gitu. Terus juga ini buat seseorang dulu ya, maksudnya orang di sini yang digambarkan di lagu ini. Nah, buat orang ini tuh telah berusaha tadi terus gagal, nggak apa. Dan jangan lupa kasih waktu, kasih ruang buat diri kalian sendiri buat beristirahat. Ya tadi karena aku tahu kalian pasti udah capek kan setelah berusaha. Jadi istirahat aja dulu. Mungkin emang belum saatnya kalian berhasil, tapi percaya deh Tuhan tahu kok kapan waktu yang tepat, waktu yang terbaik buat kalian berhasil gitu. Terus juga jangan terlalu dengerin apa kata orang. Tapi bukan berarti menutup telinga. Enggak, ya tetap dengerin aja omongan orang, tapi jangan terlalu yang gimana gitu. Soalnya enggak semua orang itu ngomongnya baik-baik kan, pasti ada yang mungkin secara sengaja atau enggak omongan mereka itu nyakitin kita gitu. Makanya jangan terlalu dibawa pusing omongan orang, ambil kalau ngomongnya baik ya ambil baiknya itu buat memperbaiki diri kita ke depannya. Tapi kalau omongannya buruk kayak ngawur, ya udah abaikan aja gitu. Terus juga ya terhadap kegagalan itu, kita itu seperti yang aku bilang tadi, kita harus memvalidasi perasaan kita sendiri gitu. Kalau kita sedih karena habis gagal itu tadi ya, misalnya kalau kita sedih, kita kecewa, ya nggak apa-apa, akui aja, ya aku sedih karena aku gagal, aku kecewa karena ternyata usahaku belum membuahkan hasil seperti yang aku inginkan. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap berusaha lagi di hari esok, tetap berjuang lagi gitu. Ya pokoknya jangan menampik perasaan, ya walaupun itu negatif ya, karena kan kayak sedih gitu, tapi ya jangan ditampik rasa itu gitu. Itu kan ya bagian dari emosi ya, sebagai manusia lah. Manusia kan pasti ada titik terendahnya, sedihnya, kecewanya, itu manusiawi banget kok, itu wajar banget gitu. Terus juga jangan terus-menerus membohongi diri kalian sendiri. Ya, tadi harus memvalidasi perasaan. Terus juga ya harus ayo lebih menerima diri sendiri gitu.
terhadap kurang lebihnya kita harus bisa kita terima. Karena sebelum kita minta orang lain atau mau orang lain menerima kita apa adanya, kita juga harus menerima diri kita sendiri dulu dong. Kita harus menerima kurang lebihnya diri kita sendiri, kita harus menghargai kurang lebihnya diri kita sendiri gitu. Pokoknya balik lagi ke self love itu tadi sih penting gitu. Nah buat orang-orang nih, buat yang dilakuin itu mereka gitu. Ketika ada orang lain, entah itu teman kalian, keluarga, atau siapapun itu yang atas pengetahuan kalian gitu ya, orang yang kalian kenal gagal gitu, ya udah validasi aja ketika mereka sedih, ya nggak apa-apain gitu loh. Kalau mau sedih-sedih aja, kalau mau nangis-nangis aja nggak apa-apa kok. Gitu kamu wajar kalau ngerasa kayak gitu. Jangan malah bilang ya udah nggak apa-apa, yuk ketawa lagi, ayo gini-gini, terus syukuri aja, sabar aja ya. Gitu doang ya. Ya sebenarnya aku nggak ngelarang kalian ngomong syukuri aja, sabar aja. Aku nggak ngelarang itu. Tapi setelah kalian ngomong gitu tuh, ya ada lanjutannya gitu loh. Maksudnya ada kayak syukuri aja, nggak apa-apa kok kamu udah berusaha, gimana-gimana gitu. Pokoknya jangan cuma kata itu doang. Kalau kata itu doang kan kesannya kalian kayak meremehkan perasaan seseorang gitu loh. Kalian tuh nggak tahu gitu seberapa keras dia udah berjuang, apa aja yang udah dia korbanin. Terus dengan mudahnya kalian bilang sabari aja, syukuri aja. Ya kita tahu kita harus itu, tapi bukan itu yang kita butuhin gitu. Bukan itu yang mau kita dengar dari kalian gitu. Kalau kalian mau ngomong itu nggak apa-apa, tapi kasih lanjutannya gitu, kasih saran kayak atau masukan kayak atau apa gitu, yang kayak lebih menenangkan dan lebih membangkitkan semangat gitu loh. Terus juga ya itu aja sih. Ya intinya itu aja. Terus pokoknya buat semua orang nih di luar sana, entah itu yang di sini tuh digambarkan sebagai seseorang atau mereka gitu orang lain, ya pokoknya jangan pernah meremehkan rasa sedih, rasa gagal, rasa kecewa orang lain. Validasi aja itu, nggak apa-apain kalau mereka mau sedih, mau nangis, ya nggak apa-apa gitu, jangan dilarang. Jangan, dan ini juga berlaku buat cewek ataupun cowok gitu ya, nggak pandang jenis kelamin. Kan ada tuh orang yang, kamu cowok, nggak bisa cowok ya, kamu cowok jangan nangis, malu atau gimana. Ya nggak apa-apa, emang kenapa kalau cowok mau nangis? Dia kan juga manusia gitu, punya perasaan, punya sisi sensitifnya juga gitu loh. Jadi ya pokoknya nggak apa-apain segala macam untuk emosi atau perasaan yang negatif itu tadi, nggak apa-apa. Terus kalau mau ngasih saran sama orang lain, nanggepin kegagalan orang lain tuh ya jangan cuma syukuri atau sabari aja gitu ngomongnya, tapi kasih masukan, kasih saran yang baik gitulah istilahnya gitu pokoknya. Karena kita nggak tahu ya orang-orang itu titik terendahnya itu di mana gitu, yang tahu kan kayak diri sendiri, bahkan diri sendiri juga kadang nggak tahu gitu. Jadi makanya kalau ngomong itu dijaga, kalau bersikap itu jaga, karena setauku ya kalau nggak salah dari lagu ini tuh terinspirasi dari seseorang yang katanya tuh mau mengakhiri hidupnya gitu loh, mau bunuh diri atau gimana gitu. Terus tapi kayak orang-orang di sekelilingnya nanggepin alasan kayak dia mau bunuh diri atau mau apa itu kan karena bisa kegagalan gitu ya. Nah, orang-orang itu nanggepinnya kayak istilahnya meremehkan gitu. Nah, itu kan ya bisa berakibat sefatal itu gitu tanpa kita duga gitu. Tanpa kita bisa sadar itu. Jadi so please jangan meremehkan perasaan orang lain. Meskipun itu perasaannya sedih gitu ya, tetap harus kita hargai. Kalau misal ada orang gagal ya ayo disemangati. Pokoknya saling menghargai satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Ya itu aja sih pokoknya. Oke. Belibet ya, mohon maaf ya. Bingung mau ngomong apa, tapi pokoknya itu tadi intinya. Harus memvalidasi perasaan maupun perasaan meskipun itu negatif, dan jangan meremehkan perasaan negatif orang lain. Semangat selalu. Dan mau diakhiri tah gimana ini? Kamu loh masih ke-mute. Masih ke-mute, boy. Tolonglah. Oke. Bentar lagi kita mau kelas loh. Iya. Kamu mau mengakhiri? Ya udah.
Buat teman-teman, jangan lupa dengerin ini setiap hari Minggu, setiap hari Minggu jam 8 dulu ya. pagi. Jam 8 pagi di mana deh? Anchor, YouTube, sama Spotify dengan nama akun Dajeng Novida. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang runtuh, butuh tempat curhat, boleh nih ke IG kita, atau mau kasih kritikan, saran, atau masukan, mau lagu apa, mau request, boleh langsung ke IG kita. IG-ku @sriramayanti900 atau IG-nya Diajeng Dajeng Novida. Ya, pokoknya Nah, langsung ya. ya pokoknya baik-baik buat kalian semua di luar sana. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Terus juga Amin. ya, jangan lupa pokoknya dengerin bacotan kita, entah kita ngobrolin apapun itu, insya Allah ada manfaatnya, ada hal baiknya lah yang bisa kalian ambil gitu ya. Ya pokoknya tadi stay happy ya semuanya, sukses selalu buat kita ke depannya. See you in Dan the tetap episode. Betul, semangat selalu. Bye-bye.